Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, hikmat dan bijaksana-Mu ketika kami mau merenungkan firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan itu, agar kami diberi pencerahan, agar kami bukan hanya tahu dan mengerti, tetapi kami mendapatkan manfaatnya bagi hidup kami. Dan kami mendapatkan kekuatan baru menjalani segala apapun yang terjadi di depan kami. Karena kami berharap di dalam Engkau kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena kami lebih dari pemenang di dalam Kristus. Tuhan tuntun, bimbing hamba-Mu yang terbatas, agar kami sekalian, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dan diskusi-diskusi yang akan kami lakukan, sungguh-sungguh memberikan manfaat yang berguna bagi kehidupan kami dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan aktivitas kami sehari-hari. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami satu-satunya. Amin. Di dalam pembacaan kita memang dituliskan di dalam dua bagian penting. Yang pertama adalah dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29, kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan dan kiranya kita bisa bersama-sama mengikutinya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah yang karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini jelas sekali Rasul Paulus memberikan kemantapan kepada jemaat Galatia bahwa seluruh jemaat Galatia, termasuk kita tentunya, adalah anak-anak Allah. Karena iman yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Dan kita berstatus sebagai anak-anak Allah. Bahkan kita memanggil pencipta kita dengan panggilan Bapa di surga. Ini adalah status yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Dan status ini memposisikan kita memiliki waris dari Allah. Dunia ini dan semesta alam dan segala isinya milik Allah kita, milik Bapa kita. Dan kita akan menikmati, mengalami sukacita dan damai sejahtera di dunia ini. Di sini ada 3 penekanan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah kita di dalam Kristus, kita mengenakan Kristus, dan kita itu disatukan, tidak ada lagi perbedaan. Di dalam hukum Taurat, karena kita tahu hukum Taurat itu menjadi cermin bagi kita untuk melihat, memeriksa, mengoreksi bagi kita. Hukum Taurat itu diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita tuntunan, arahan, agar kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Joshua ketika masuk ke tanah perjanjian, meneruskan pelayanan Musa, dia diingatkan untuk jangan tawar hati dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap fokus pada Tuhan. Jadi hukum Taurat itu membuat kita arahan untuk kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Fokus pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Lalu hukum Taurat kita juga memberikan kepada kita pertolongan agar kita bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan mau, yaitu mengenal Kristus. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 di dalam ayat yang saya akan sampaikan pembacaannya, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, maksudnya ini perjanjian lama, maksudnya ini adalah kebenaran-kebenaran dalam perjanjian lama, dan kita harus tahu bahwa seluruh perjanjian lama memberikan deskripsi, gambaran secara utuh dan bertahap mengenai hukum Taurat. Dan di sana dikatakan, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Jadi kita melalui baca hukum Taurat akan dituntun masuk ke dalam keselamatan. Jadi hukum Taurat itu sendiri bukan jalan keselamatan. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel menganggap hukum Taurat itu keselamatan itu sendiri. Dan menganggap keselamatan itu lahir dari bagaimana saya dapat menaati hukum Taurat. Faktanya tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya sempurna melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, mereka sadar betul sebenarnya kalau secara rasional, kalau hukum Taurat menjadi keselamatan, menjadi jalan untuk mereka bisa beroleh keselamatan, tetapi mereka tidak bisa selamat karena mereka tidak sempurna menjalankannya, berarti bagi mereka no hope, nggak ada pengharapan melalui hukum Taurat. Dan memang sesungguhnya hukum Taurat bukan untuk keselamatan. Tadi sebagai cermin, menuntun kita, mengarahkan kita, dan sekaligus di dalamnya tidak ada keselamatan. Menuntun kita kemana hukum Taurat? Bahwa memang saya sadar, saya berdosa, saya tidak mampu menaati firman karena saya bernatur dosa, saya berbuat dosa, dan saya tidak mungkin, jadi tidak ada harapan untuk saya melakukan apapun yang baik atas tuntutan hukum Taurat untuk bisa selamat. Berarti no hope. Lalu ada apa yang membuat kita bisa punya pengharapan? Anugerah di dalam Kristus. Karena itu Yesus Kristus mengatakan, aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Jadi seluruh hukum Taurat itu digenapkan oleh Kristus. Karena kita tahu hukum Taurat itu ada 3 bagian yang utama, yaitu berbicara tentang seremonial keagamaan, berbicara tentang bagaimana membangun relasi dengan sesama orang Israel dan lingkungan, dan bagaimana memiliki karakter di dalam diri kita dengan dasar 10 dasar hukum Taurat. Jangan membunuh dan seterusnya. Nah, dari semua itu, 3 bagian dari hukum Taurat, tidak ada satupun orang yang betul-betul sempurna melakukannya. Hanya Kristus yang dengan pernyataan iman yang kita yakini, dia mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Dan dia bukan hanya menggenapkan hukum Taurat, dia memberikan jalan, menyatakan dirinya lah jalan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam dan melaluinya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita itu di dalam Kristus, kita itu miliknya Kristus, kita itu berada mengenakan Kristus. Jadi 3 bagian. Di dalam Kristus, mengenakan Kristus, miliknya Kristus. Miliknya Kristus karena kita sudah ditebus oleh darahnya, nyawanya. Mengenakan Kristus karena kita mengenakan seluruh karakter, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman Kristus mengenai apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita ada di dalam Kristus, karena itu kita yang di dalam Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Seperti Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, karena kita di dalam Kristus, maka kita dijadikan anak Allah, kita dibenarkan karena kebenaran Kristus, sehingga kita mendapatkan status anak-anak Allah. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu siapa? Di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa konsep tentang anak-anak Allah itu paling tidak secara progresif dipahami demikian. Malaikat-malaikat dianggap dan diangkat juga sebagai anak-anak Allah. Kita bisa lihat dari kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub, kalau kita bisa membuka Alkitab, kita akan mengetahui di sana, di dalam Ayub pasal yang pertama, saya bacakan untuk kita semua, khususnya di bagian apa yang dinyatakan oleh Tuhan mengenai siapakah anak-anak Allah. Di dalam pasal 2 maksud saya, ya di dalam pasal 2, pasal 1 dan pasal 2 ya. Di dalam pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi anak-anak Allah dan iblis itu dua hal yang berbeda.
Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kemudian di pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama ada istilah anak-anak Allah dikaitkan dengan malaikat-malaikat, makhluk roh. Dan di dalam perjanjian lama kita tahu bangsa Israel juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anakku, aku bapaknya dalam covenant. Jadi ini bagian yang kedua. Tetapi kalau kita lihat bergeser ke dalam perjanjian baru, ada istilah yang sangat menarik dan sangat progresif. Bukan hanya malaikat terpilih dan bangsa yang terpilih yang disebut dan diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi ada satu pribadi yang betul-betul adalah anak Allah yang tunggal, yang setara sehakikat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat ke-18, dinyatakan di sana bahwa dialah anak Allah yang menyatakan kealahannya, yang menyatakan keberadaan Allah itu sendiri kepada dunia, kepada manusia ciptaannya. Dan Paulus memahami progresif pemahaman pengajaran dari Allah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, lalu kita disebut anak Allah di dalam konteks bagaimana? Di dalam konteks kita di dalam Kristus, kita mengenakan Kristus, dan kita dimiliki Kristus. Jadi kita di dalam Kristus, mengenakan Kristus, dan dimiliki Kristus. Dengan demikian, oleh Roh Kudus, kita menikmati karya Kristus, darah Kristus menebus kita, anugerah dari Bapa itu kita alami. Pada momen itu, kita diangkat, diadopsi, karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah menerima Kristus, dengan iman kita percaya, dengan iman kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada momen itulah kita disebut anak-anak Allah. Nah, di dalam konteks seperti itu, maka kita bisa sungguh-sungguh memahami tentang keanakan kita sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, hanya Israel atau hanya para malaikat. Dan ini khususnya untuk Israel sangat merasa diri yang spesial, sangat merasa, ya tanda kutip ya, arogan. Aku loh bangsa terpilih, anak-anak Allah. Padahal kita tahu di dalam Kristus semua bangsa, semua ras, semua etnis, semua orang yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, yang diberikan iman oleh Roh Kudus di dalam hati kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat 28 mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, semuanya menjadi satu. Satu sebagai anak-anak Allah. Tidak berarti meniadakan perbedaan. Tidak berarti menyingkirkan perbedaan. Kalau malaikat itu anak-anak Allah, memang tidak ada jenis kelamin. Kalau Israel diangkat menjadi anak Allah, memang satu ras, satu etnis. Tetapi di dalam Kristus, itu bukan bicara lagi gender, bukan lagi bicara ras, tapi semuanya satu. Bind us together, Lord. Kami satu. Satu karena di dalam Kristus, satu karena mengenakan Kristus, satu karena miliknya Kristus. Sehingga tidak lagi ada arogansi, kesukuan, gender, status, posisi. Maka jelas sekali bahwa kita adalah brothers and sisters in Christ. Kita adalah saudara. Saudara sulung kita siapa? Kristus. Dialah yang memberikan kepada kita status itu. Dan di dalam dialah kita menikmatinya. Lalu dilanjutkan di pasal 4 ayat 1-7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu.
tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang telah lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apa yang kita warisi dari Allah, yaitu janji, covenant. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya pribadi Allah ini telah mengadakan perjanjian dengan satu orang yang namanya Abraham. Abraham menerima janji itu dan dia mendengarkan isi janji itu. Isinya apa? Keturunannya dan keturunan-keturunannya. Jadi ada dua jenis keturunan, dua bagian. Keturunannya ini mengacu kepada Kristus, dan di dalam Kristus kita diangkat menjadi keturunan-keturunannya. Berarti siapa keturunan-keturunannya ini? Yaitu segala bangsa. Jadi kita terhisap di dalam covenant Allah dengan Abraham. Kita adalah keturunan-keturunannya di dalam keturunannya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu bagian yang penting. Yang pertama menjadi isi perjanjian. Yang kedua adalah kita menerima tanah perjanjian. Yang disebut tanah itu menggambarkan ruang, menggambarkan tempat. Tanah perjanjian. Di dalamnya ada madu, susu, ada kesejahteraan, ada kebaikan, ada berkat-berkat yang melimpah. Nah, berkaitan dengan tanah ini tentunya bukan hanya tanah Kanaan, tanah Israel yang sekarang menjadi didenominasi oleh negara Israel. Tetapi yang dimaksud di sana bukan berhenti di sana. Ini sebenarnya menjadi cikal bakal untuk memahami bahwa nanti diberikan oleh Allah, yaitu langit dan bumi yang baru. New, jadi baru, karena kita adalah ciptaan baru, kita mendapatkan yang baru. Yang baru itu langit dan bumi. Tanah juga di sana. Jadi karena kita makhluk fisik dan juga makhluk roh, kita juga akan ada di langit dan bumi yang baru. Dan janji ini yang dikenakan kepada kita, kita mendapatkan warisnya. Di dalam itulah kita bersatu. Jadi siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, baik orang tua maupun anak, baik pemimpin maupun bawahan, baik ketua sinode maupun jemaat biasa, baik pendeta hamba Tuhan, rohaniawan maupun jemaat biasa, baik orang-orang dari suku, etnis apapun kita disatukan di dalam Kristus. Ini sangat benar-benar relate dengan apa yang didoakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17. Saya bacakan beberapa bagian penting dari doa Tuhan Yesus. Di dalam pasal 17 Injil Yohanes ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kesatuan itu, prototipenya, itu adalah kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kesatuan kita itu prototipenya Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa ketiganya yang Esa itu pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi yang berbeda. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tetapi ketiganya setara, sehakikat, pencipta, pemelihara, penebus. Di dalam kekaryaannya memang ada perbedaan melalui Kristus, oleh Roh Kudus, Bapa mencipta, Anak menjadi eksekutor, Roh Kudus menerapkannya kepada kita. Sehingga ketiganya satu di dalam keperbedaan. Unity and equality. Satu
Nah, bagaimana kita menerapkan dan memahaminya ini? Tuhan Yesus mengendaki anak-anaknya itu menyatu. Menyatu bukan menjadi seragam, bukan uniform, tapi unity. Kalau kita lebih suka yang uniform, tetapi Tuhan mengatakan bukan uniform, tapi unity. Kalau di dalam kesatuan tentara, di dalam kesatuan tenaga kerja, di dalam kesatuan sebuah perusahaan, ada uniform supaya terlihat identitasnya. Oh ini tentara, oh ini polisi, oh ini dari kampus ini, dari kampus UPH misalnya, dari kampus-kampus yang lain, itu uniform. Tetapi uniform harus tahu di dalamnya ada perbedaan. Gender misalnya, status sosial dan sebagainya. Jadi yang dikehendaki Tuhan bukan uniform untuk menyatakan kesatuan kita, tapi unity. Unity, kesatuan kita itu tidak meniadakan perbedaan. Sebab itu di dalam perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, di dalam pasal yang ke-7, kita akan tahu dengan jelas sekali di sana bahwa ada banyak bangsa. Kalau di dalam pasal 7 ayat yang ke-5 sampai 8, itu adalah suku-suku dari orang Israel, tetapi kita tidak berhenti di ayat 8 pasal 7, tetapi kita lanjut ke ayat 9, di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memegang daun-daun palem berarti menyatakan bahwa sang raja itu ada dan hadir dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum, itu ada di dalam langit bumi yang baru. Dan Tuhan Yesus mengendaki seluruh umatnya, yaitu gerejanya, tubuhnya itu satu. Kalau kita bicara tentang metafora tubuh, maka kita bisa lihat anggota tubuh kita ini menyatu. Tetapi ada yang namanya mata, telinga, mulut, tangan, kaki, yang kelihatan dan tidak kelihatan secara kasat mata pada tubuh kita, tentu itu menyatu, disatukan menjadi satu yang dipimpin oleh kepala. Otak kita mengatur segala sesuatunya di dalam tubuh kita. Hati kita mengendalikan seluruh perilaku kita. Menyatu. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana relevannya dalam hidup kita? Pertama, dalam hubungan kita dengan diri kita, kita harus sadari betul bahwa kita harus menyatu dengan diri kita sendiri. Tubuh kita dan roh kita itu harus menyatu. Artinya sama-sama diberikan asupan, nutrisi, yang sehat bukan hanya tubuh saja, yang sehat juga rohaninya, yang sehat bukan hanya rasio kita saja, tapi juga otak yang ada di dalam kepala kita. Yang sehat bukan hanya mata rohani kita, tapi juga mata jasmani kita. Jadi harus satu. Bagaimana membangun keharmonisan relasi pada tubuh dan jiwa kita, atau tubuh dan roh kita ini? Tentu harus di dalam Kristus. Jadi tidak ada istilah, saya yang penting hatinya, tubuh saya enggak apa-apa, rusak, salah. Dan kita tahu bahwa dalam ajaran Alkitab, nanti setelah mati, kita akan dibangkitkan punya tubuh. Jadi tidak mungkin kita tidak punya tubuh. Kita akan memiliki tubuh di langit dan bumi yang baru. Tubuh yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam relasi kita dengan keluarga kita, ayah, ibu, anak, pasangan, itu harus sadar bahwa masing-masing kita itu berbeda. Suami adalah suami, istri adalah istri, anak adalah anak. Anak sendiri pun misalnya ada anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Masing-masing berbeda, tetapi dibangun di dalam kesatuan. Ada cinta kasih, ada kebenaran, ada belas kasihan, ada anugerah, semuanya di dalam Kristus. Itu satu. Tidak meniadakan satu perbedaan. Suami adalah kepala, istri adalah penolong. Dan di dalam tulisan artikel saya menyambut Hari Kartini, itu saya tuliskan, dan saya harus kasih tahu kepada ibu bapak bahwa tulisan itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang sangat akademis, tetapi di dalamnya ada wawasan dunia Kristen yang sangat dalam. Dan dalam tulisan saya itu,
Sungguh-sungguh karena itu diberikan kepada orang yang non-Kristen. Di dalam tulisan itu tidak ada ayat Alkitab, tidak ada pemikiran-pemikiran yang saya tuliskan berdasarkan teolog-teolog Kristen, tetapi seluruh rumusan itu dari kebenaran Alkitab yang saya paparkan untuk umum. Dan puji Tuhan banyak yang merespon dan banyak yang memberikan tanggapan terhadap tulisan itu. Karena saya beri judul Perempuan dan Perjuangannya di dalam masa pandemi. Saya ingin menempatkan perempuan pada posisi yang tepat berdasarkan ajaran Alkitab. Tanpa tulis ayat, tanpa perlu menuliskan siapa tokoh yang mendeklarasikannya, tapi di dalamnya penuh dengan wawasan dunia Kristen. Nah, dengan kita menyadari perbedaan, kita mendapatkan kekuatan. Hai suami, hai istri, hai orang tua, hai anak-anak, hargai perbedaan. Tahu posisimu, tapi satulah di dalam Kristus. Wah, ini indah sekali. Ada keteraturan, ada keindahan, ada harmoni. Ini yang Tuhan mau supaya kita satu. Kita bisa berbeda, tetapi kita tidak dipisahkan. Kita bersatu, tapi tidak bercampur baur. Kita bersatu, tetapi tidak bisa saling bersaing dan menganggap diri yang lain itu tidak penting. Nah, Paulus tentu merujuk kepada doa Tuhan Yesus. Kita adalah warisnya, menikmati apa yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Yang ketiga, di dalam pekerjaan kita, ada atasan, ada pimpinan kita, ada staf, kita menyatu di dalam satu visi yang kita kerjakan sesuai di mana kita bekerja. Waktu kita bekerja, tentu kita tahu membangun relasi kita dengan baik. Apa yang perlu dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan untuk membangun satu visi, satu misi. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi mendarat di dalam aktivitas kita di dalam dunia pekerjaan kita. Sehingga kita betul-betul bind us together, Lord. Jadi ini satu pujian, dorongan, tuntunan. Di dalam masyarakat juga begitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, refleksi saya adalah demikian. Ketika kita merasakan kesatuan kita dengan Kristus dan mengalami sukacita itu, maka kita bertanggung jawab untuk meneruskan dan menerapkan konsep unity, equality di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertanggung jawab. Karena kita dipanggil bukan hanya menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Kita menjadi ambasador di dalam kerajaan Allah. Wakilnya Bapak kita. Kalau ditanya, hartamu berapa, Rudi? Saya menjawab, harta Bapakku seluruh dunia ini. Seluruh semesta alam. Inilah milik Bapakku. This is my father's world. Kalau ada orang yang punya perusahaan, ada orang yang punya posisi, saya bilang saya punya posisi yang tidak akan direbut oleh siapapun, yaitu sebagai anak Allah. Maka saya dengan bangga kepada dunia ini berkata, this is my father's world. Ini dunia Bapakku. Bukan dunia setan. Bukan milik dunia saya milik Tuhan Yesus. Kiranya perenungan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Ibu Bapak. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi dalam Kristus, betapa indahnya dan betapa agungnya Engkau ya Tuhan. Engkau menjadikan kami orang berdosa ini dari segala bangsa, etnis, suku, bahasa, kaum, menjadi anak-anak-Mu di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Tiada bandingnya dan tidak terukur. Kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan hati-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tetap bersatu di dalam berbagai perbedaan yang ada di dalam kami. Kami tidak mau menyingkirkan perbedaan itu atau meninggalkan perbedaan itu, tapi kami mau melalui perbedaan itu kami tetap satu karena kami di dalam Kristus. Dengan cinta kasih-Mu, dengan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan satukanlah kami. Dimanapun kami berada, kami adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Tolonglah kami, bimbing kami, arahkan kami. Terpujilah Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.